apabila tahun ini kami bisa menembus target sales penjualan tahunannya lebih dari 50 miliar, kami pasti akan langsung melakukan penunjukan KAP untuk kantor akuntan publik untuk nanti di tahun buku 2023. Dari total raihan laba bersih tahun buku 2021 sebesar 2.265.670.106 rupiah, Perseroan sudah memberikan dividen tahap pertamanya sebagai dividen interim pada bulan September 2021 kemarin sebanyak Rp557.142.950 atau dividen interim sebesar Rp91 per saham. Dan untuk dividen tahap kedua ini, sebagai dividen tahap kedua, Perseroan akan membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar Rp704.725.120. Maka pada dividen tahap kedua ini, setiap pemegang saham Perseroan akan mendapatkan dividen tunai masing-masing sebesar Rp110 per saham. Dengan Perseroan membagikan dividen tahap kedua ini sebesar Rp110 per saham, maka total jumlah dividen untuk tahun buku 2021 yang dibagikan oleh Perseroan kepada para pemegang sahamnya adalah sebesar Rp201 per saham atau memiliki yield dividen secara tahunan sebesar 20,1%. Berdasarkan resume dan laporan yang dibuat oleh kantor jasa penilai publik atau KJPP Anton dan Rekan adalah sebesar Rp13.872.400.000. Sehingga total nominal peningkatan modal di store Perseroan yang berasal dari dividen yang diinvestasikan kembali ke dalam Perseroan dan juga imbring aset yang distorkan menjadi aset atas nama Perseroan adalah total senilai Rp14.247.125.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dan harga pelaksanaan Rp1.250 per saham. Maka dengan harga pelaksanaan per saham sebesar Rp1.250 per saham, jumlah peningkatan modal di store Perseroan yang sebesar Rp14.247.125.000 akan bernilai tambah jumlah saham yakni sebanyak 11.397.700 lembar saham. Usulan atas penyetoran kembali dividen yang diterima manajemen Perseroan dan imbring aset lahan tanah seluas 5.220 meter persegi sebagai bentuk penguatan struktur permodalan dan sebagai penambahan modal di store Perseroan. Kedua, meminta restu kepada pemegang saham untuk pelaksanaan peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya 8 juta saham atau senilai 8 miliar rupiah menjadi 25 juta saham atau menjadi 25 miliar rupiah. Ketiga, meminta restu kepada pemegang saham untuk pelaksanaan peningkatan modal di store Perseroan sebanyak-banyaknya 11.397.700 saham sehingga modal di store Perseroan yang sebelumnya 6.406.592 saham meningkat menjadi 17.804.292 saham atau modal di store meningkat menjadi senilai Rp17.804.292.000. Saya melihat dari proses perkembangan bisnis Mitra sangat baik sehingga menghasilkan dividen yang cukup besar, yaitu tadi saya sebutkan 20%. Beberapa investor yang memang berminat untuk meningkatkan investasinya di dalam Libra, maka bisa ditawarkan. Tadi sudah sepakat ini, misalnya per sahamnya 1.250 memang itu wajar, karena 1.250 kita tahu bahwa saat ini Libra dengan hasil dividennya 20% itu pasti, bahkan kalau dijual 1.500 pun pasti orang akan mau. Nah, itu tolong nanti bisa tidak investor retail ditawarkan, mungkin tidak terlalu banyak, mungkin ada yang ingin menambahkan 50 juta, 10 juta atau 100 juta. Dengan demikian maka sebenarnya nantinya Libra ini akan mendapatkan dana segar kembali dari kebetulan investor-investor yang sudah trust terhadap Libra, sehingga pengembangan ke depan bisnis Libra akan menjadi lebih baik lagi. Masukan yang sangat luar biasa, pasti kami akomodir langsung untuk itu, karena kami pun memang sangat senang apabila bisa terus berkembang segala macam, bisa bertumbuh baik secara pemberian dividen maupun peningkatan nilai saham dan jumlah lembar saham yang dimiliki bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian. Sehingga jumlah suara yang setuju sebanyak 5.134.070 saham atau sebesar 99,96%. Suara, sehingga total suara setuju adalah lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh suara yang hadir dan memberikan suara secara sah di dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat perseroan. Terima kasih.